Adik maunya apa? Mau gendong? Mau berdiri? Nah, kejadian kayak begini sering sekali terjadi saat anak kita mudik nih, anak-anak menjadi tantrum. Tapi tenang Mams, ini tipsnya supaya anak-anak bisa mudik dengan happy. Sebelum kita ke tips sebelumnya, kenapa sih kira-kira anak-anak suka tantrum di tempat umum saat mudik? Nah, ada beberapa alasan nih. Yang pertama, misalkan anak kita merasa bosan, kemudian lelah, atau tidak nyaman selama perjalanan, ya. Mungkin badannya sedang tidak fit, sehingga kondisi mudik itu membuat dia tantrum selama perjalanan. Yang kedua, mungkin anak kita mabuk di perjalanan, sehingga ketika sampai mungkin di rest area atau sampai di tempat tujuan menjadi lebih tantrum karena perutnya tidak nyaman. Kemudian yang ketiga juga bisa disebabkan karena perubahan dari lingkungan yang secara tiba-tiba terjadi. Ya, ketika anak mudik dia baru bertemu dengan lingkungan baru sehingga kurang mengenal orang yang di sekitarnya, membuat anak kita juga menjadi lebih tantrum lagi. Nah, ini dia beberapa tips supaya anak kita tetap happy selama mudik. Yang pertama, sebelum memulai perjalanan, mungkin beberapa hari sebelumnya, moms and dad bisa memberikan brief pada anak kita. Kita ceritakan dulu bahwa mereka akan mudik beberapa hari setelahnya, akan ketemu dengan anggota keluarga yang baru mungkin, sehingga mereka tidak kaget dengan lingkungan yang baru nantinya. Kemudian pastikan si kecil cukup tidur, cukup makan sebelum memulai perjalanan. Dan juga kita harus mempersiapkan beberapa obat-obatan mungkin yang dibutuhkan untuk perjalanan yang panjang. Nah, selama perjalanan banyak yang harus kita lakukan untuk mengentertain atau membuat anak kita nyaman selama di mobil mungkin atau di pesawat mungkin ya. Yang pertama, pakaikan baju yang nyaman sehingga si kecil bebas untuk bergerak selama di mobil atau di pesawat. Kemudian yang pasti siapkan banyak sekali makanan atau snack favorit si kecil sehingga dia bisa menikmati perjalanan dengan baik. Yang ketiga, mungkin pilihlah waktu perjalanan yang sama dengan waktu tidur si kecil. Ketika akan melanjutkan perjalanan lagi, pilihlah waktu tidur siangnya mungkin atau tidur malamnya mungkin, sehingga sebagian waktu di perjalanan itu dipakai untuk tidur juga. Kemudian juga bisa dilengkapi dengan buku-buku cerita atau mainan dari si kecil yang dia suka selama perjalanan. Gadget bolehkah? Kalau sesuai dengan usia masih boleh digunakan ya. Dan yang terakhir mungkin sempatkan waktu untuk beristirahat di rest area setiap 1-2 jam mungkin untuk sekedar untuk stretching atau ganti suasana sehingga si kecil ketika perjalanan kembali di jalan itu moodnya sudah baik kembali. Nah, setelah sampai di perjalanan, sampai di tempat tujuan, maka mungkin anak kita ada nih yang langsung bisa akrab dengan anggota keluarga yang baru. Tapi mungkin sebagian besar, apalagi yang usianya masih toddler, cukup kaget dengan lingkungan yang baru. Sehingga mungkin tidak terlalu kita paksakan untuk bertemu langsung. Tapi kita ajak diskusi dulu dan kita perkenalkan satu-satu supaya anak kita tidak kaget dengan lingkungan yang baru. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa dilakukan agar si kecil tidak tantrum selama mudik. Dengan persiapan yang tepat, perjalanan jauh tetap bisa jadi nyaman dan menyenangkan bagi si kecil. Happy kids, happy trip, dan selamat mudik Bina Family!